Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah Fisika Dasar 2. Insya Allah untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai gelombang. Saya percaya sebagian besar dari kita pernah bermain ataupun melihat gejala gelombang saat masih anak-anak. Jadi ketika kalian menjatuhkan batu ke dalam kolam ataupun empang, ataupun kalian meneteskan setetes air ke dalam kolam, di situ akan terbentuk suatu gelombang. Di titik di mana batu menyentuh ataupun air menyentuh permukaan air, itu gelombang bisa tercipta. Nah, gelombang ini ternyata bergerak keluar dari titik awal batu menyentuh permukaan air dan meluas sampai ke tepi. Nah, jadi apa itu gelombang? Gelombang itu adalah getaran ataupun osilasi yang merambat. Saya kira pelajaran mengenai gelombang ini sudah berulang kali kalian dapatkan di sekolah kalian dan sangat familiar di sekitar kalian, jadi mungkin akan lebih mudah kalian memahaminya. Nah, dunia ini sendiri penuh dengan gelombang ataupun gejala-gejala gelombang. Dua jenis utamanya itu adalah gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum itu kita bahas jenis gelombang itu sendiri. Jadi ada beberapa jenis gelombang, yaitu berdasarkan medium dan arah geraknya. Kalau yang tadi yang saya bilang elektromagnetik dan mekanik, itu gelombang berdasarkan mediumnya. Jadi mungkin pada pembahasan kali ini kita tidak akan terlalu jauh membahas mengenai gelombang elektromagnetik, karena insya Allah ini akan dibahas setelah materi kelistrikan dan kemagnetan. Nah, kita akan fokus pada gelombang mekanik untuk pertemuan kali ini. Jadi bedanya gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium untuk merambat. Jadi misalkan contohnya adalah cahaya tampak, ada gelombang radio, terus apalagi ya gelombang elektromagnetik, sinyal televisi dan sinar X. Nah, jadi kita akan batasi pembahasan kita pada hari ini hanya untuk gelombang mekanik, karena berbeda dengan gelombang elektromagnetik itu yang cukup abstrak. Gelombang mekanik seperti air itu dapat kita amati dan dijelaskan lebih mudah. Nah, tanpa air tidak akan ada gelombang. Gelombang yang merambat di tali juga tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya tali. Nah, gelombang suara juga tidak akan dapat melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya jika tidak ada molekul udara di antara titik tersebut. Jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contoh lainnya dari gelombang mekanik itu adalah gelombang yang barusan kita rasakan beberapa 1 bulan yang lalu, sekitar hampir 2 bulan yang lalu pada saat terjadi gempa. Nah, gempa itu merupakan salah satu gejala yang ditimbulkan karena adanya gelombang. Jadi itu tadi yang berdasarkan mediumnya. Kalau berdasarkan arahnya berarti ada 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal ini gelombang yang arah partikelnya berlawanan arah dengan perambatan gelombang. Jadi arah osilasinya itu dia tegak lurus dengan arah rambatnya. Kalau gelombang longitudinal, dia arah osilasinya itu dia
menjajar atau sama dengan arah rambat gelombangnya. Oke, kita masuk pada bagian besaran-besaran gelombang. Nah, misalkan ini adalah gelombang transversal. Jadi kalau gambaran gelombang transversal itu seperti ini. Jadi dia ada bukit dan ada lembah. Nah, besaran-besaran yang ada dalam gelombang ini ada panjang gelombang, ada juga amplitudo atau simpangan maksimum. Nah, satu gelombang itu dikatakan kalau dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Saya pikir kalian sudah sangat paham mengenai ini. Dan setengah gelombang itu kalau dia hanya terdiri dari satu bukit saja ataupun satu lembah saja. Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Dan satu gelombang itu memiliki satu panjang gelombang yang ditulis sebagai lambda. Nah, itu tadi untuk gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal, satu gelombang itu terdiri dari rapatan. Ini yang rapatan dan ini yang regangan. Jadi ini yang rapatan dan regangan. Jadi ini satu gelombang. Oke, ada namanya simpangan. Simpangan itu adalah jarak dari titik pada medium yang diukur dari posisi kesetimbangannya. Jadi misalkan yang titik ini, dari posisi kesetimbangannya sampai ke titik ini, itu yang dinamakan simpangan. Jadi jarak dari titik ini ke titik ini misalkan itu yang namanya simpangan. Terus kalau pada saat simpangannya maksimum, itu yang dinamakan dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu pada saat simpangannya maksimum. Jadi jarak maksimum dari titik kesetimbangan dengan gelombangnya. Jadi ini yang dinamakan amplitudo atau simpangan maksimum. Terus panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu adalah jarak dua puncak berdekatan. Misalkan dari sini dua puncak yang berdekatan. Atau jarak, ini yang puncak ya, kita ambil yang puncak ya. Jarak dua puncak yang berdekatan berarti yang ini sampai yang sini. Bukan yang ini ya, karena ini tali yang ini adalah bagian dari yang di sini. Ini jarak dua puncak yang berdekatan. Jadi panjang gelombang itu jarak dari dua puncak, dari jarak dua puncak yang berdekatan atau jarak dua lembah yang berdekatan. Jadi yang lembah ini ke sini. Nah, itu panjang gelombang. Nah, cepat lambat gelombang itu mengukur berapa cepat pola osilasi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi misalkan kalian menjatuhkan sebuah bola ke dalam ke permukaan air, maka akan terbentuk pola gelombang. Nah, dia kan pola gelombangnya itu akan berpindah dari satu titik, misalkan satu titik sini, yang ini ya, ke titik ini. Nah, cepat lambat gelombangnya itu berapa cepat pola osilasi berpindah dari titik yang ini ke titik yang ini. Nah, gejala gelombang. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan gelombang itu bertemu dengan permukaan yang kasar atau seperti dinding. Terus kalau gelombangnya memasuki medium yang baru, gelombangnya akan seperti apa? Terus bagaimana kalau gelombangnya dia itu bergerak melewati rintangan atau melalui celah sempit? Dan bagaimana kalau gelombangnya itu bertemu dengan gelombang yang lain? Ini satu-satu kita akan bahas. Nah, yang pertama itu bagaimana jika suatu gelombang merambat pada ujung tali yang tetap? Jadi ujung tali yang tetap itu maksudnya talinya diikat pada suatu dinding dan ujung talinya ini tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi dia tetap. Jadi ketika pulsa gelombang mencapai ujung tali yang tetap, jadi ketika pulsa gelombangnya ini mencapai ujung tali yang tetap atau diikat pada dinding, nah, pulsa gelombangnya itu akan terpantul.
Jadi pulsa gelombangnya itu akan terpantul dan akan dikembalikan secara terbalik ke arah kiri. Jadi kalau pulsa gelombangnya misalkan satu ke kanan sampai pada ujung talinya ini, dia akan dipantulkan terbalik ke arah kiri. Nah, sebagian energinya itu dibawa oleh pulsa gelombang dan ditransmisikan ke batas dindingnya. Jadi itulah kenapa kalau misalkan kalian menggerakkan tali yang terikat pada dinding, dindingnya itu akan terasa bergetar karena sebagian energi yang dibawa oleh pulsa yang datang ini dia akan ditransmisikan ke dindingnya. Nah, kalau simulasinya seperti ini. Oke. Jadi pulsa yang datang itu pada saat dia menyentuh ujung tali yang tetap, dia akan dikembalikan secara terbalik. Nah, seharusnya ini amplitudonya lebih kecil ya, atau amplitudonya lebih besar karena sebagian energinya akan ditransmisikan. Nah, kecepatan pulsa yang dipantulkan, yang ini gelombang datang. Jadi kecepatan pulsa yang dipantulkan itu sama dengan kecepatan pulsa yang datang. Terus panjang gelombangnya juga, panjang gelombang pulsa yang datang dipantulkan itu sama dengan panjang gelombang dari pulsa yang datang. Bedanya adalah amplitudo pulsa pantulan ini, yang amplitudo pulsa pantulannya itu yang ini akan lebih kecil daripada amplitudo pulsa yang datang. Itu karena itu tadi energi pulsa yang datang itu akan ditransmisikan sedikit ke dindingnya. Jadi amplitudo yang dihasilkan akan lebih kecil daripada amplitudo yang pulsa yang datang. Bagaimana kalau ujung talinya bebas? Jadi kalau tadi dia terikat dan tidak bisa bergerak ke atas kiri, nah sekarang ujung talinya ini diikat ke tiang tapi melekat pada gelang. Jadi dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi kalau seperti ini dia akan membentuk pola gelombang seperti ini. Jadi dia akan dipantulkan tapi tidak dibantulkan kembali tapi tidak terbalik. Kalau yang tadi terbalik, kalau yang ini hanya dipantulkan kembali tanpa terbalik. Jadi pulsa gelombang yang menjalar pada tali yang ujungnya bebas itu akan dipantulkan tanpa pembalikan. Jadi dia kembali. Nah, bagaimana kalau gelombangnya merambat pada tali yang berbeda, pada dua tali yang berbeda? Nah, misalkan ini ada dua jenis tali, ada tali yang ringan dan ada yang tali yang lebih berat. Nah, misalkan kita sentakan tangan kita dari sini, terus terjadi gelombang, maka pulsa gelombang yang menjalar pada tali ringan yang disambungkan pada tali yang lebih berat akan membentuk pola gelombang yang seperti ini. Jadi ini pulsa gelombang yang datang, dia akan dipantulkan kembali dan sebagian akan ditransmisikan, tapi beda amplitudonya. Jadi ini amplitudonya akan berbeda. Kalau dia ini tadi yang dari yang lebih ringan menuju yang lebih berat. Kalau dia ya dari tali yang lebih berat menuju tali yang lebih ringan, maka dia juga akan dipantulkan, tapi sebagian akan ditransmisikan, tapi amplitudonya itu akan semakin besar di tali yang lebih ringan. Nah, ini contohnya. Ini dari tali yang lebih ringan ke tali yang lebih berat. Jadi sebagian akan dipantulkan dan sebagian juga akan ditransmisikan. Oke, kita masuk pada bagian superposisi dan gelombang berdiri. Oke. Jadi
penjumlahan dua atau lebih gelombang-gelombang individual itu disebut dengan prinsip superposisi. Jadi secara matematis, jika yang ini Y1 X kurang V kali T itu adalah fungsi gelombang untuk pulsa yang bergerak ke kanan, dan yang ini yang bergerak ke kiri, jadi ini yang ke kanan ya, kanan, yang ini yang ke kiri. Maka fungsi gelombang totalnya merupakan penjumlahan aljabar dari fungsi-fungsi gelombang ini. Jadi ini jika dia bertemu, maka fungsi gelombangnya itu penjumlahan dari gelombang yang satu dengan gelombang yang kedua. Nah, jadi prinsip superposisi ini hanya berlaku untuk pulsa gelombang yang kecil, yang tinggi pulsanya lebih kecil dibandingkan dengan panjangnya. Jadi dia hanya berlaku pada pulsa gelombang yang kecil, yang tinggi pulsanya lebih kecil dibandingkan dengan panjangnya. Nah, dalam kasus khusus dengan dua pulsa yang identik, yang ini ya, ini akan ada satu waktu ketika pulsanya itu tepat saling bertumpah tindih dan jumlahnya menjadi 0. Jadi kalau dia identik, pulsa yang datang dan pulsa yang ke kiri dan pulsa yang ke kanan itu identik tapi berlawanan arah, akan ada suatu saat dia akan saling bertumpah tindih dan jumlahnya akan menjadi 0. Jadi dia akan lurus seperti ini. Talinya akan berbentuk horizontal namun tidak dalam keadaan diam. Jadi dia tidak akan diam, dia akan kembali bergerak seperti ini. Nah, ini yang superposisi gelombang. Nah, kita masuk bagian laju gelombang. Jadi laju gelombang itu merupakan sifat umum gelombang. Jadi dia bergantung pada sifat-sifat medium, tetapi tidak bergantung pada gerak relatif sumber gelombang terhadap medium. Nah, ini misalkan suatu pulsa yang menjalar di sepanjang tali dengan lajunya ke kanan, jadi kecepatannya ke kanan ya. Nah, pulsa ini dianggap bernilai kecil dibandingkan dengan panjang talinya. Jadi kalau kita tinjau yang ini, kita ambil bagian yang paling terkecilnya itu, maka kita bisa rumuskan secara matematis seperti ini, gambarkan secara matematis seperti ini. Nah, misalkan θ adalah sudut pusat, jadi ini sudut pusat yang berhadapan dengan busur yang dibentuk oleh tali, maka θ-nya itu kita peroleh delta S. Jadi yang busurnya ini dibagi dengan jari-jarinya. Nah, untuk komponen vertikal gaya-gaya ini, jadi gaya-gaya ini dia mengarah ke pusat busur lingkaran. Jumlah gaya-gaya radial ini akan memberikan percepatan sentripetal. Nah, untuk gaya radial total yang bekerja pada bagian ini, kita peroleh sigma TR itu sama dengan T1 tambah T2, itu berarti 2T. 2T2 itu berarti dikali nanti sin seper 2 θ. Jadi T2-nya itu adalah sin seper 2 θ. Jadi kalian bisa sebenarnya turunkan secara matematis, kalian akan peroleh 2T sin seper 2 θ itu akan sebanding dengan 2T seper 2 θ karena kita anggap θ-nya ini sangat kecil. Jadi sin seper 2 θ itu akan sebanding dengan seper 2 θ. Jadi 2-nya habis, berarti sisa T-θ. Jadi ingat ya, θ-nya cukup kecil sehingga sin seper 2 θ ini hampir sama dengan seper 2 θ.
Nah, jika mu kita definisikan sebagai massa persatuan panjang tali, nah, massa bagian dengan panjang delta S sama dengan R theta. Jadi delta S ini kan sama dengan R theta. Jadi kalau kita definisikan mu merupakan massa persatuan panjang tali, maka massa tali itu adalah mu dikali delta S. Nah, delta S-nya apa? Delta S-nya itu adalah theta. Salah. Ini RT ya. Ini RT, bukan T. Jadi di sini RT. Jadi delta S-nya itu adalah RT. Jadi massanya sama dengan mu massa persatuan panjang tali dikali R dikali theta. Jadi kalau kita terapkan gaya radial total itu, jadi gaya radial total sigma TR-nya tadi, sigma TR sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Massa dikali percepatan sentripetal. Sorry ya, tulisannya jelek karena saya pakai mouse ini. Nah, maka kita peroleh sigma TR-nya tadi T theta, yang ini berarti theta sama dengan massa mu R theta dikali percepatan sentripetal. Kalian review kembali percepatan sentripetal pada gerak melingkar materi fisika dasar yang lalu. Kalian akan dapatkan percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Jadi T theta sama dengan mu R theta dikali V kuadrat per R. Nah, ini kalau kita selesaikan R mati, terus theta-nya juga mati. Nah, kalian akan peroleh V-nya sama dengan akar dari T per mu. Nah, ini yang cepat, ini adalah rumus cepat perambat gelombang pada tali. Nah, gelombang harmonik masuk pada bagian gelombang harmonik. Jadi jika kita menggerakkan salah satu ujung tali naik dan turun berupa gerak harmonik sederhana, maka deretan gelombang sinusoidal akan menjalar sepanjang tali. Jadi dia akan membentuk gelombang sinusoidal seperti ini. Nah, fungsi gelombang harmoniknya saya kira kalian juga cukup familiar dengan rumus seperti ini. Jadi Y, X, T itu Y sebagai fungsi dari X dan T sama dengan asin Kx dikurang omega T. Nah, kalau kita nyatakan dia dalam bentuk lambda dan T, maka kalian ubah K-nya sama dengan, nah, saya kira kalian cukup ingat ini K adalah 2pi per lambda, terus omega itu 2pi F atau 2pi per T. Jadi kalau kalian ubah K-nya sama dengan 2pi per lambda dan W omeganya 2pi per T, kalian akan peroleh asin 2pi X per lambda dikurang T per periode. Jadi ini persamaan gelombang. Oke, masuk pada interferensi gelombang harmonik. Jadi interferensi gelombang harmonik itu bergantung pada beda fase antara gelombang-gelombangnya. Jadi misalkan sebuah gelombang bergerak ke kanan dengan persamaan Y1 asin Kx kurang omega T. Jadi misalkan yang ini, gelombang warna merah ini bergerak ke kanan dengan persamaan Y1 asin Kx kurang omega T. Terus ada gelombang kedua juga yang bergerak ke kanan dengan persamaan yang sama tapi dengan beda fase do. Jadi dia persamaannya sama, persamaan gelombangnya sama, cuman dia beda fase sebesar do. Maka dia akan menghasilkan gelombang resultannya adalah Y1 ditambah Y2 sama dengan asin Kx kurang omega T ditambah asin Kx dikurang omega T ditambah do. Jadi gelombang resultannya adalah penjumlahan antara persamaan gelombang 1 dengan persamaan gelombang 2. Tapi ini tadi yang kalau beda fasenya ada ya, kalau terdapat beda fase antara kedua gelombangnya. Kalau beda fasenya 0 atau gelombangnya sefase,
Misalnya seperti ini, dia bergerak seperti ini. Jadi ini yang warna hitam adalah gelombang kedua dan yang warna merah adalah gelombang pertama. Dia sefase, jadi dia tumpang tindih gelombangnya. Maka resultan gelombangnya itu akan menghasilkan amplitudo yang besarnya 2 kali dari amplitudo masing-masing gelombang. Jadi dia akan 2A sin Kx kurang omega T. Karena kenapa? Beda fasenya adalah 0. Jadi jenis superposisi ini yang disebut interferensi konstruktif. Jadi ada dua jenis interferensi, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, yang ini kalau beda fasenya adalah 0, yaitu interferensi konstruktif. Aduh, susah sekali. Oke, itu tadi kalau beda fasenya 0. Bagaimana kalau beda fasenya pi radian atau 180 derajat? Artinya beda fasenya itu dia terbalik. Jadi ini gelombang yang kedua bergerak mulai ke atas terus ke bawah, terus kalau untuk gelombang yang pertama dia beda fasenya 180, jadi dia mulai bergerak dari bawah dulu menuju ke atas. Maka akan dihasilkan seperti ini. Y1 ditambah Y2-nya itu akan menjadi 0. Jadi kalau kalian kurangkan simpangannya itu dia akan menjadi 0. Ya, karena dia hanya berlawanan arah kan. Jadi bila gelombangnya berbeda fase 180 derajat atau bilangan bulat sembarang tapi ganjil dikali 180 derajat, misalkan 3 kali pi, 3 pi radian, itu kedua gelombangnya itu akan saling menghilangkan karena amplitudonya sama. Jadi jenis superposisi ini disebut interferensi destruktif. Nah, ini contohnya gelombang berdiri pada suatu tali yang dihubungkan dengan suatu penggetar atau vibrator. Jadi gelombang berdiri ini terjadi karena adanya penggabungan dua gelombang yang frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, dan lajunya sama tapi berlawanan arah. Jadi ada gelombang yang ke sini, terus ada gelombang yang dari bawah sini juga. Jadi dia berlawanan arah. Nah, perlu kalian ketahui juga gelombang berdiri itu terdiri dari knot dengan anti-knot. Atau kalau lebih gampangnya ada simpul yang di sini yang disebut dengan knot, ada juga anti-knot atau perut ya. Perutnya. Nah, ada beberapa pola gelombang berdiri yang seperti ini, berarti dia harmonik pertama, ini harmonik kedua, ini harmonik ketiga. Nah, ini harmonik pertama, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, 5, dan seterusnya. Oke, untuk harmonik pertama kita perhatikan, ingat ya kalau satu gelombang itu terdiri dari perut dan bukit. Jadi kalau yang seperti ini, misalkan yang seperti ini hanya setengah lambda ya. Jadi panjang gelombangnya, panjang talinya itu hanya bernilai setengah lambda. Kalau yang ini berarti ini terbentuk satu gelombang, berarti panjang talinya nanti adalah lambda. Dan ini terbentuk satu setengah gelombang, berarti panjang talinya 3/2 lambda. Dan seterusnya, berarti kalau yang ini berarti 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 4/2, berarti panjang talinya 2 lambda. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5/2 lambda. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tali dengan panjang 1,5 meter. Jadi L-nya 1,5 meter. Sorry ya kalau tulisannya jelek. 1,5 meter dan bergetar sebagai harmonik pertama
tali bergerak ke atas dan ke bawah dengan 33 siklus getaran lengkap dalam 10 detik. Jadi ada 33 getaran dalam 10 detik. Jadi frekuensinya itu kalau seperti ini berarti N per T. Berarti frekuensinya dia 3,3 Hz. Karena dia melakukan 33 siklus getaran lengkap dalam 10 detik, jadi dia 3,3 Hz frekuensinya. Periodenya berarti 1/3,3 second. Nah, oke, tentukan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Frekuensi didapat, periodenya ada 1/3,3 second. Panjang gelombangnya berapa? Ingat, ini harmonik pertama. Berarti kalau harmonik pertama dia L sama dengan 1/2 lambda. Sama seperti yang tadi, dia 1/2 lambda harmonik pertama. Berarti L-nya kan tadi 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Berarti ini 1/2 lambda. Berarti lambdanya nanti adalah 1,5 kali 2 berarti 3 meter. Jadi lambdanya 3 meter. Kecepatan gelombangnya berapa? Kecepatan gelombangnya berarti lambda dikali F. Berarti 3 dikali 3,3. Ini nanti 9,9 meter per sekon. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, kalau seperti ini berarti nanti lambdanya adalah panjang talinya adalah L sama dengan, ini karena harmonik ketiga berarti 3/2 lambda. Oke, sama seperti tadi. Oke, saya kira sampai situ pelajaran kita hari ini. Sebenarnya tidak semua hal mengenai gelombang saya jelaskan ke dalam sini. Saya pikir kalian bisa mencari lebih banyak referensi mengenai gelombang dan coba baca-bacalah sedikit mengenai buku dari Mikrajuddin Abdullah itu yang Fisika Dasar 2. Saya kira bukunya itu sangat bagus untuk kalian baca. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan bisa komen di bawah atau komen di WA group ataupun melalui e-learning kalian. Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.